Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, amanat yang repot menjadikan hati manusia senang yang ketiga adalah punya jabatan. Manusia menginginkan jabatan, baik dari lurah, camat, wakil bupati, wakil gubernur, wakil presiden, rata-rata manusia ingin jabatan semacam itu. Walaupun toh jabatan itu repot, manusia menjadikan hatinya senang. Kok kenapa repot? Belum jadi saja sudah capek. Harus belusukan ke kampung-kampung supaya dipilih oleh mereka masyarakatnya. Sebelum jadi sudah capek, apalagi sudah jadi capek lagi melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi manusia kebanyakan menyenangi hal-hal yang semacam itu, menginginkan hal-hal yang semacam itu. Inilah jabatan. Jabatan itu bisa menjadikan siksaan atau pahala di akhirat. Tergantung ketika punya jabatan dipergunakan dengan baik atau tidak, amanat kepada masyarakat atau tidak. Ini tergantung yang punya jabatan itu. Kalau seorang presiden, kalau seorang gubernur, kalau seorang bupati, bahkan sampai ke desa lurah, ya, ini adalah jabatan dari masyarakat yang berakibat menjadikan siksaankah di akhirat ataukah menjadikan pahalakah di akhirat. Tergantung orang yang dititipi jabatan itu. Maka jabatan termasuk salah satu amanat Allah yang repot, tapi rata-rata manusia menjadi senang. Kok kenapa urutan yang pertama adalah anak? Karena anak ini benar-benar idaman setelah orang berumah tangga. Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah, tidaklah semudah membalikan telapak tangan, tetapi sangat luar biasa prosesnya. Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah, pertama didik ilmu agama. Ilmu agama benar-benar jadi pondasi setiap anak, mulai dari kecil, dewasa, supaya insya Allah ketika dewasa bisa membentengi diri dari hal-hal yang tidak baik. Pertama pondasinya ilmu agama. Maka penting sekali kepada orang tua semuanya saja yang melihat dan menonton acara ini, anak sangat harus diperhatikan. Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah, didik ilmu agama. Didiklah anak-anak kalian. Maka sesungguhnya mereka adalah diciptakan ke zaman yang bukan zaman kalian. Maka anak adalah untuk regenerasi. Orang tuanya sudah tua, anak yang melanjutkan. Orang tuanya sudah meninggal dunia, anak yang meneruskan. Inilah anak untuk ke depan, meneruskan perjuangan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, didik ilmu agama. Justru mendidik ilmu agama terhadap anak-anaknya adalah kewajiban orang tuanya. Bukan kewajiban dari pak kiainya, bukan kewajiban ustadznya, bukan kewajiban bunyai dan ustadzatnya, karena kedua orang tuanya itu satu tidak bisa, maka dititipkanlah kepada seorang kiai, dititipkanlah kepada seorang ustadz. Orang tuanya alim, bisa, pinter ilmu agama, tetapi tidak sempat untuk mengajari anak-anaknya. Baru alternatif yang kedua, titipkanlah kepada seorang kiai, titipkanlah kepada seorang ustadz. Tetapi perlu diketahui, yang namanya titip harus mengerti, harus bisa mengongkosi,
karena itu adalah kewajiban orang tuanya, dititipkan kepada seorang kiai, seorang ustadz, maka orang tuanya harus bertanggung jawab. Anak ke depan tidak ada nasibnya yang tahu. Bisa jadi anaknya orang miskin, tapi pada akhirnya menjadi orang yang sangat hebat. Bisa jadi anaknya orang kaya, tetapi setelah besar nanti ternyata nggak jadi apa-apa. Jadi nasib anak ini nggak ada yang mengerti. Oleh sebab itu, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, didik anak-anaknya supaya ke depan menjadi anak yang sukses. Insya Allah, didik ilmu agama, didik ilmu formal, didik ilmu agama lewatnya TPQ, madrasah, PAUD, dan juga yang lain. Untuk mendidik anak yang soleh dan solihah, pertama ilmu agama. Di TPQ, di PAUD, pondok pesantren, didik ilmu formal, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, dan juga yang lain. Karena keduanya adalah ilmu yang perlu dicapai. Lebih utamanya adalah ilmu agama. Kok kenapa ilmu agama itu lebih utama? Karena ilmu agama itu bisa menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Kok kenapa ilmu formal itu urutan yang kedua? Dikarenakan ilmu formal itu hanya dirasakan di dunia saja. Maka yang paling penting adalah ilmu akhirat. Didikan secara agama iya, didikan secara formal iya, keduanya. Jadi supaya keduanya bisa merasakan dalam satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia diberi kebaikan, di akhirat diberi kebahagiaan. Inilah orang yang sangat beruntung. Kalau orang sudah punya ilmu pendidikan agama, Masya Allah, janji Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Suatu contoh, diangkat oleh Allah derajatnya lewat ilmu agama, jadi seorang ustadz yang bermanfaat di masyarakat, jadi seorang kiai yang bermanfaat di masyarakat, jadi seorang ustadzah yang bermanfaat terhadap masyarakat, jadi seorang bunyai bermanfaat bagi masyarakat. Inilah lewat ilmu agama Allah mengangkat derajatnya. Jadi janji Allah tidak akan mungkin mengingkari. Orang yang punya ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk anak-anak kita semuanya. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, didikan ilmu agama, didikan ilmu secara umum dipersilahkan untuk anak-anak kita. Tapi yang paling terpenting adalah menjadi orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya diridhoi oleh Allah, ilmunya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, ilmunya bisa menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah, perintahkanlah sholat, didik sholat, diperintahkan untuk menjalankan sholat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul bersabda,
muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian dengan menjalankan sholat, dan mereka anak-anak usia 7 tahun. Jadi apabila para pemirsa punya anak yang sudah 7 tahun, maka perintahkanlah sholat, perintahkan untuk menjalankan sholat. Tetapi sebagai orang tua harus mampu menjadi contoh terhadap anak-anaknya. Ketika memerintahkan sholat, wahai anak-anak sholat, contoh sholat maghrib, datang waktu maghrib, azan dikomandangkan, anak-anak diperintah, hei anak-anak, berangkatlah ke masjid, berangkatlah ke musola, laksanakan sholat jamaah. Tetapi sebagai orang tuanya harus mencontohi.